Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Al-Quran, dan yang kami hormati ikhwafillah semua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang daripada sejarah Al-Quran. Terlebih dahulu kita akan membahas apa sebenarnya fungsi daripada Al-Quran untuk manusia. Adapun fungsi daripada Al-Quran yaitu sebagai hidayah, peringatan, syifa, dan rahmat. Dan fungsi kemukjizatan Al-Quran itu ialah sebagai bukti nyata akan keotentikan Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada tiap tempat dan masa. Dan Al-Quran diyakini oleh umat Islam sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa Al-Quran itu penting bagi kehidupan? Al-Quran itu penting bagi kehidupan yaitu mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur, menjadi terarah. Itu fungsinya Al-Quran dalam kehidupan. Dan Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Nah, nama lain daripada kitab suci Al-Quran yaitu Al-Kitab dan Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahmah, Ar-Ruh, Al-Shifa, Al-Haq, Al-Mawwizah, dan Al-Bayan. Itulah nama-nama lain daripada Al-Quran. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang sejarah pengumpulan Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengalami proses panjang dan penuh makna dalam pengumpulan dan penyusunannya. Proses ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berlanjut hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu wahyu. Nah, wahyu, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap selama 23 tahun. Pertama kali yaitu melalui wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu ini bukan turun kepada Nabi Muhammad secara sekalian kepada Nabi Muhammad, tetapi berangsur-angsur melalui tahap demi tahap, pekerjaan demi pekerjaan. Dan tatkala Nabi Muhammad SAW sedang tidur, dalam tidur tersebut juga turun wahyu kepada Nabi Muhammad. Yang tidur matanya, tapi hati Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Nah, dan yang kedua yaitu penulisan. Wahyu tersebut ditulis oleh para sahabat daripada sahabat Nabi pada berbagai bahan seperti dari daun lontar, tulang belulang, dan kulit hewan. Nah, itulah penulisan pada masa sahabat Nabi. Nah, pada masa itu banyak juga sejarah-sejarahnya dalam penulisan Al-Quran ini. Contohnya seperti pada masa Utsman.
Alasan Khalifah Utsman bin Affan menuliskan Al-Quran yaitu Khalifah Utsman bin Affan khawatir tentang perbedaan bahasa, perbedaan bacaan pada umat manusia. Maka dari kekhawatiran itu Khalifah Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, Zaid bin Sabit yaitu dibentuk oleh Utsman untuk menjadi komite untuk penulisan mushaf Al-Quran. Nah, mushaf Al-Quran yang ditulis oleh Khalifah Utsman bin Affan yang kita kenal pada saat ini yaitu sebagai mushaf Utsmani yang menjadi standar daripada Al-Quran hingga saat ini. Pada masa itu Khalifah Utsman bin Affan menyuruh kepada umat Islam pada masa itu untuk membakar Al-Quran di dalam penjuru dunia ini. Demi apa? Bukan untuk menghilangkan Al-Quran, tetapi untuk menjaga kesatuan dan menghindari perbedaan penafsiran. Ini Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran mushaf Utsmani disebarkan ke berbagai wilayah Islam, yaitu memastikan kesatuan umat dalam memahami Al-Quran. Nah, alasan ini pada masa pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Alasan Abu Bakar menulis dan mengumpulkan Al-Quran karena pada masa itu terjadi perang Yamamah. Dalam perang Yamamah ini banyak kupas-kupas kita, para penghafal Al-Quran, telah gugur meninggal dunia dalam perang Yamamah tersebut. Maka dari itu Khalifah Abu Bakar khawatir tentang hilangnya Al-Quran karena banyak penghafal Al-Quran telah meninggal dunia pada perang Yamamah. Maka inisiatif Abu Bakar menginisiasinya mengumpulkan Al-Quran untuk menjaga kelestariannya. Nah, pada masa itu Zaid bin Sabit yaitu salah satu seorang sahabat yang paling terkenal pada masanya dengan hafalan Al-Quran. Maka oleh karena itu, karena hafalan Zaid bin Sabit banyak, karena hafalan Al-Quran Zaid bin Sabit itu kuat, maka Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin pengumpulan daripada Al-Quran. Nah, ikhwatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan daripada masa Nabi Muhammad, Utsman bin Affan dan Khalifah Abu Bakar. Dan kali ini pada masa modern, pada masa zaman sekarang, penulisan Al-Quran tidak sama seperti zaman masa Khalifah Abu Bakar, tidak sama seperti masa Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi penulisan Al-Quran pada masa modern sekarang yang kita rasakan pada yang berbahagia ini, yaitu metode cara penulisannya melalui alat cetak, alat teknologi sekarang. Dengan adanya percetakan ini memungkinkan produksi massal Al-Quran, yaitu untuk mempermudah akses umat Islam terhadap kitab suci. Nah, dan ada yang lain, yaitu di dalam teknologi sekarang sudah memiliki aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran. Isi-isi Al-Quran sudah ada di dalam alat komunikasi sekarang, yaitu alat gadget. Itulah perbedaan dulu dengan sekarang. Kalau sekarang
dari penjuru dunia, dari ujung-ujung dunia pelosok, sudah mudah mendapatkan Al-Quran. Walaupun tulisan majhab Al-Quran tersebut dari Al-Quran aslinya tidak pernah mereka pegang, tetapi mereka mengetahui isi Al-Quran daripada alat yang canggih sekarang, dari teknologi sekarang. Mungkin hanya ini presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon di komentar, mohon dikoreksi melalui kolom komentar. Kesalahan tersebut ataupun kekurangan tersebut itu adalah daripada kekurangan ilmu kami, dan kami pun masih perlu bimbingan dari ikhwatillah semua. Apabila ada manfaatnya pengetahuan tentang sejarah daripada Al-Quran yang kami sampaikan, semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.